anak-anak yang di rumah. Wah, mana suaranya? Ayo sekali lagi. Shalom. Shalom. Nah, anak-anak, hari ini Enci Tini dan Enci Mei akan ditemani oleh teman-teman kalian. Nah, kita akan mulai sekolah minggu hari ini. Ya, anak-anak yang di rumah, tentunya semua sudah siap ya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan senantiasa menjaga kita, memelihara kita, sehingga sampai saat ini kita boleh masih dalam keadaan sehat, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan hati kita untuk datang beribadah. Semuanya disilakan berdiri, kita akan bersukacita bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu yang berkata, Hatiku penuh nyanyian. Ya, semuanya tepuk tangan. Hatiku penuh nyanyian. Penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Ya, anak-anak yang di rumah, kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang selalu menjaga kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami datang bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa menjaga kehidupan kami. Saat ini kami bersyukur karena kami boleh diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Engkau kiranya memberkati kami anak-anak-Mu sehingga kami boleh duduk manis, kami boleh sungguh-sungguh datang memuji dan memuliakan Engkau. Ibadah kami saat ini Tuhan hanya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Nah, anak-anak, kita baru saja merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita terus bersorak, kita menyanyi memuliakan Tuhan. Kita katakan kepada dunia bahwa Tuhan Yesus bangkit dan menang. Soraklah sebab kau anak Allah. Iya, masih tetap berdiri. Kita melakukan lagu ini dengan memakai gerakan. Silakan lihat teman-teman di sini. Soraklah sebab kau anak Allah. Soraklah sebab kau anak Allah. Bergirang karena kau pemenang. Berseru agar dunia tahu Yesus hidup dan menang. Soraklah sebab kau
kalahkan maut. Tak ada lagi yang membuatku takut. Musuh dikalahkan, ku dapat kemenangan. Haleluya, haleluya, yo yo yo. Soraklah sebab kau anak Allah, bergirang karena kau pemenang. Berseru agar dunia tahu, Yesus hidup dan menang. Soraklah, soraklah sebab kau anak Allah, bergirang karena kau pemenang. Berseru agar dunia tahu, Yesus hidup dan menang. Soraklah sebab kau anak Allah, bergirang karena kau pemenang. Berseru agar dunia tahu, Yesus hidup dan menang. Yesuslah bangkit, kalahkan maut. Tak ada lagi yang membuat Ku takut, musuh dikalahkan, ku dapat kemenangan. Haleluya, haleluya, yo yo yo. Soraklah sebab kau anak Allah, bergirang karena kau pemenang. Berseru agar dunia tahu, Yesus hidup dan menang. Ya anak-anak di rumah, saat ini mari kita siapkan hati kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Encik Sinta. Karena itu kita akan mempersiapkan hati kita akan menyanyikan lagu yang Ku ingin dengar cerita. Ya silakan kita siapkan hati kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Semuanya dalam sikap duduk ya. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biar cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Sekali lagi. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biar cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Encik Sinta. Hari ini Encik Sinta akan membawakan firman Tuhan. Nah, sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari Minggu ini kami boleh beribadah kepadamu. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk saat ini kami mau bersama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang akan persiapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami, untuk kami dapat berkonsentrasi mendengarkan firman Tuhan serta mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan juga urapi Encik Sinta yang akan membawakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Wah, Encik Sinta kok rasa panas ya hari ini ya? Duh, panas sekali ini rasanya. Haus lagi Encik, tunggu ya Encik minum dulu. Wah, segar, habis minum rasanya segar sekali. Nah adik-adik, pernahkah adik-adik juga merasa haus? Pasti
kita semua juga pernah merasa haus kan? Tapi kalau untuk saat ini, kalau kita haus, kita gampang sekali ya mencari air ya. Di rumah pasti banyak, di toko-toko juga banyak yang jual. Nah, tapi tahukah adik-adik, berbeda pada zaman dulu, kalau zaman dulu itu ketika orang mau mengambil air, memerlukan air, mereka harus datang dulu ke sebuah sumur. Mereka harus menimba air. Nah, hari ini Encik Sinta mau membawakan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 42. Kitab Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 42. Habis sekolah minggu boleh dibaca ya. Nah, kitab ini bercerita tentang percakapan dengan perempuan Samaria. Wah, kira-kira apa ya hubungannya dengan sumur yang tadi yang sudah kita lihat sama-sama itu? Nah, ceritanya gini. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi meninggalkan Yudea dan mereka akan pergi ke Galilea. Nah, untuk cepat sampai ke Galilea, mereka tuh harus melewati suatu daerah yang bernama Samaria. Nah, ketika mereka tiba di sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, mereka menemukan sebuah sumur, namanya Sumur Yakub, karena tanah itu bekas peninggalan Yakub untuk anaknya Yusuf. Nah, karena Tuhan Yesus sudah melewati perjalanan yang panjang, tentu Tuhan Yesus juga merasa sangat lelah. Nah, akhirnya Tuhan Yesus beristirahat dan duduk di pinggir sumur. Sementara murid-murid yang lain sedang pergi ke kota mencari makan. Kira-kira waktu itu jam 12 siang. Wah, tentu panas sekali ya adik-adik ya. Tuhan Yesus merasa haus. Tapi gimana caranya mau ambil air dalam sumur ini? Sedang Tuhan Yesus gak punya alat apa-apa. Mau buat ambil air, gimana ya? Lalu datanglah seorang perempuan Samaria. Dia membawa pundi-pundi untuk mengambil air di dalam sumur itu. Wah, itu perempuan Samarianya membawa pundi-pundi dan alat untuk mengambil air. Nah, ketika perempuan Samaria itu menimba air, lalu Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu, "Berilah aku minum." Lalu perempuan Samaria itu heran. Bagaimana mungkin kamu seorang Yahudi meminta air sama seorang Samaria? Wah, adik-adik, kira-kira kenapa? Kok itu perempuan Samaria bicara seperti itu? Emang ada apa antara orang Yahudi dan Samaria? Ada yang tahu? Ya, ternyata zaman itu orang Yahudi itu tidak mau berteman dengan orang Samaria. Mereka tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Nah, lalu Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu, "Barang siapa yang minum air dari sumur ini, dia pasti akan merasa haus lagi. Tetapi barang siapa yang minum air dari aku, pasti dia tidak akan haus lagi." Wih, air apa ini yang bikin tidak haus lagi ya? Encik Sinta saja kadang kalau minum masih haus lagi. Kira-kira air apa ya? Ya, itu adalah air kehidupan. Air kehidupan itu apa adik-adik? Kira-kira ada yang tahu? Air kehidupan itu yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, di situ kita menerima air kehidupan. Lalu perempuan Samaria itu menjadi percaya kepada Tuhan. Tapi adik-adik tahu tidak? Kalau perempuan Samaria itu ternyata di kotanya dia sering dihina dan diolok-olok oleh orang-orang di kota karena perbuatannya. Dan ternyata Tuhan Yesus tahu akan hal itu. Bahkan dia bilang sama perempuan Samaria itu, kalau perempuan Samaria itu sudah punya 5 orang suami. Perempuan Samaria itu bilang, "Kenapa engkau tahu? Padahal kita belum pernah ketemu loh. Kita kan gak pernah ketemu." Tapi Tuhan Yesus tahu apapun yang diperbuat oleh orang Samaria itu. Nah, karena orang Samaria itu mendengar dan menyaksikan Yesus sendiri, dia menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dan lalu ia pergi, lari ke kota cepat-cepat.
Dia mau memberitakan kepada orang-orang di kota itu bahwa di sumur Yakub ada Tuhan Yesus yang mengetahui segala perbuatannya. Maka banyak orang datang ke sumur Yakub untuk mendengar dan menyaksikan sendiri apa yang Tuhan Yesus perbuat. Nah, ternyata adik-adik ketika mereka sudah menyaksikan sendiri apa yang telah Tuhan Yesus ceritakan dan perbuat, semakin banyak orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka minta Tuhan Yesus untuk tinggal lebih lama lagi. Dan akhirnya Tuhan Yesus tinggal selama 2 hari di kota Sikar itu. Nah, orang-orang juga berkata kepada perempuan Samaria itu bahwa mereka percaya kepada Tuhan bukan karena mendengar lagi apa yang perempuan Samaria itu katakan, tapi karena mereka menyaksikan dan mendengar sendiri dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kalau kita tadi bisa melihat bahwa ketika perempuan Samaria itu bersaksi tentang Tuhan Yesus, betapa orang banyak juga langsung datang kepada Tuhan, mereka juga menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, kita juga bisa menjadi saksi Tuhan. Adik-adik di rumah, enci juga bisa menjadi saksi Tuhan. Kita bisa menyaksikan atas apa yang Tuhan perbuat kepada kita selama ini. Kita juga bisa menyaksikan tentang Tuhan yang sudah datang ke dunia ini untuk menjadi juru selamat bagi kita semua. Kan 2 minggu yang lalu kita habis merayakan Paskah ya. Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Kita bisa menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kita berada. Ke teman-teman dulu, teman-teman dekat, atau ke keluarga kita. Kalau ada teman kita atau keluarga kita yang belum mengenal Tuhan, yang belum pernah tahu Tuhan, kita boleh bersaksi, menceritakan apa yang telah Tuhan perbuat kepada kita. Kan pasti adik-adik pernah merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidup adik-adik. Nah, Cik Sinta harap agar adik-adik mau terus bersaksi tentang Tuhan di dunia ini. Nah, cerita firman Tuhan hari ini seperti ini, Enci tetap berharap adik-adik tetap terus menjadi saksi Tuhan. Nah, sekarang kita mau ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 8 ayat 39a. Enci ulang, Lukas pasal 8 ayat 39a. Bunyinya, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Sekali lagi, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Nah, ini ayat hafalan gak panjang ya. Encik Sinta harap adik-adik semua boleh menghafal ayat hafalan ini dan dikirim ke encik kelas masing-masing. Nah, sekian cerita firman hari ini. Kita mau berdoa sama-sama untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu. Hari ini kami boleh sama-sama belajar tentang seorang perempuan Samaria yang boleh bersaksi kepada teman-temannya bahwa Engkau adalah air yang hidup. Tuhan, kami juga mau bersaksi kepada teman-teman kami tentang Engkau, tentang air yang hidup yang boleh kami terima. Kami percaya kepadamu Tuhan, bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamat bagi kehidupan kami semua. Biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja ya Tuhan, tapi benar-benar kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh menceritakan tentang Engkau kepada siapa saja yang kami temui. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekian adik-adik, Encik Sinta kembalikan kepada Encik Mei dan Encik Tini. Terima kasih Encik Sinta yang sudah boleh membawakan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh dilakukan oleh anak-anak dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka boleh menjadi saksi Tuhan di mana mereka berada, baik itu di rumah, di sekolah, ataupun di tempat bermain.
Terima kasih, dan saat ini saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Persembahan Kami. Anak-anak, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan lewat cerita Alkitab hari ini. Tuhan berkati anak-anak-Mu supaya mereka mengerti, mereka dapat melakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Hari ini kami sudah memberikan persembahan syukur kami. Tuhan Yesus memberkati supaya persembahan kami boleh dipergunakan untuk pelayanan sekolah minggu. Berkati mama, papa yang sudah bekerja untuk kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Semuanya anak-anak disilahkan untuk berdiri. Ya, kita akan melakukan pujian yang berkata, Aku anak terang. Ya, kita menyanyikan lagu Aku Anak Terang. Ya, sambil dengan pakai gerakan, lihat sama teman-teman di sini. Ya, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita semuanya dalam sikap berdoa. Nah, adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Sebelum mengakhirinya, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pada hari Minggu ini kami boleh bersama-sama lagi bersekolah minggu, memuji, memuliakan nama Tuhan, serta bersama-sama belajar tentang firman Tuhan
yang mengajarkan kami untuk senantiasa boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan yang akan terus memberkati kami anak-anak untuk tetap terus hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, demikianlah sekolah minggu kita hari ini. Cik Sinta harap kita semua sehat-sehat terus ya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Bangkit, kalahkan maut. Tak ada lagi yang membuatku takut. Musuh dikalahkan, ku dapat kemenangan. Haleluya, haleluya, yo yo yo.